Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Sahabat Al-Ataka di mana saja berada, alhamdulillah kita bertemu kembali. Tampaknya kali ini saya masih sendiri karena teman kita belum hadir ya, tapi masih bersama Rudi, kameraman kita yang hebat, dan kami berdua dalam ruangan ini namun dia nggak mau terlihat wajahnya. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana sesungguhnya mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayat yang sering kita baca itu kan pada surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Nabi Muhammad ada uswatun hasanah. Ada contoh teladan yang baik. Tapi justru yang menarik itu, perintah untuk mengikut Nabi itu ditemukan pada surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ayat ini kira-kira suasananya, ya Muhammad, katakanlah kepada mereka para sahabatmu, kepada kaum muslimin, kalau mereka ingin menjadi kekasihnya Allah, maka mereka harus mengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka harus mengikut engkau. Kalau mereka telah mengikutimu, yuhibbukumullah. Nanti mereka itu akan disayangi oleh Allah, dikasihi oleh Allah, dijadikannya sebagai kekasihnya. Dan Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dan Allah Maha Pengampun, lagi Maha Kasih Sayang. Dalam hidup ini, bisa jadi kita terlalu lama, menghabiskan waktu yang lama, effort yang luar biasa, untuk menemukan cintanya manusia. Bahkan bisa jadi sejak awal kita sudah bekerja keras bagaimana mendapatkan cinta. Mulai dari cinta ayah bunda kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita, lalu kita mengenal pasangan hidup kita. Kita berupaya bagaimana menjadi orang yang disenangi, orang yang dicintai. Begitu kita sudah menikah juga suasananya seperti itu. Bahkan dalam berbagai bidang kehidupan, bisa jadi kita melakukan banyak upaya-upaya supaya disenangi orang, supaya disayangi orang, supaya disukai orang. Walaupun hakikatnya jangan pernah berharap seluruh manusia ini itu akan suka kepada kita, tidak ada. Tetap saja ada pembenci, tetap saja ada yang tidak suka, tetap saja ada yang tidak ingin melihat kita berhasil, itu pasti ada. Jadi jangan pernah berupaya agar semua orang suka kepada kita. Makanya ada satu kalimat yang menarik itu dari sahabat Al-Ataka. Jangan jelaskan dirimu, jangan jelaskan kehebatanmu, jangan jelaskan kepintaranmu, jangan jelaskan keunggulanmu kepada orang yang memang suka kepadamu. Karena mereka tidak pernah membutuhkan itu sama sekali. Dan jangan jelaskan dirimu, kehebatanmu, keunggulanmu kepada orang yang tidak suka kepadamu, karena tetap saja mereka akan membencimu, tidak suka kepadamu. Artinya, kalau kita hidup ini berpikir, berjuang, bagaimana supaya orang suka dengan kita, kita akan kehabisan energi untuk itu, dan tidak akan pernah mendapatkan hasil yang maksimal. Lalu bagaimana? Pernahkah kita berupaya bersungguh-sungguh untuk menjadi kekasihnya Allah? Menjadi orang yang disukai Allah, menjadi orang yang dicintai Allah, menjadi khalilnya Allah, menjadi habibnya Allah. Itu sebenarnya yang harus kita lakukan dalam hidup ini. Untuk dunia ini,
Kerjakan saja yang baik, kerjakan saja yang benar. Orang suka, tidak suka, itu nggak usah difikirin. Sepanjang kita melakukan kebaikan, kebenaran dalam hidup ini, kita sudah berada di on the track, jalan yang lurus itu. Dan itu tidak dipengaruhi oleh suka tidak sukanya orang. Tetapi pada saat kita berjuang untuk menjadi kekasihnya Allah, menjadi yang disukai Allah, maka dipastikan seluruh kebaikan semesta ini akan berada di tangan kita. Lalu gimana caranya? Ayat tadi mengatakan salah satu jalan atau bisa jadi satu-satunya jalan itu adalah mengikuti Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita mengikuti Nabi, kita sedang membuka pintu gerbang, membuka ruang yang membuat Allah suka dengan kita. Pertanyaannya, bagaimana mengikut Nabi? Kenapa harus melalui Rasulullah? Jawabannya mudah, karena Rasulullah itu adalah kekasihnya Allah. Rasulullah itu Al-Mustafa, manusia terpilih, yang dengan segala keagungannya, yang menjadi kekasih Allah, maka mencintai kekasih Allah, mengikuti kekasih Allah, maka kita sebenarnya membuka jalan sendiri untuk menjadi kekasih Allah pula. Mengikut Nabi itu kita bisa rumuskan dalam 3 langkah. Pertama itu adalah banyak-banyak membaca selawat. Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu bukan sebatas kita mengucapkan selawat, bukan sebatas melafalkan, bukan sebatas melantunkan selawat atau menyanyikannya atau melakukannya seperti yang banyak di video-video yang bertebaran di media sosial. Tapi begitu orang mengatakan Allahumma shalli ala Muhammad, dia sebenarnya sedang menghubungkan batinnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia sedang menyambungkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga secara batiniah kita terkoneksi. Lalu sahabat Al-Ataka sekalian, berapa salawat kita per hari? Berapa banyak kita berselawat per hari? Sultan Mehmed di Turki yang videonya ada di media sosial untuk membuktikan kekuatan selawat, hampir setiap hari dia tidak pernah tidur sebelum 1000 kali berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang tanya kepada saya, Ustadz, bagaimana cara bermimpi? Bagaimana supaya ketemu Rasulullah dalam mimpi? Saya katakan saya tidak bisa pastikan bagaimana orang bisa bertemu Rasulullah dalam mimpinya. Tapi saya hanya bisa katakan di antaranya adalah lakukan selawat, baca selawat secara rutin setiap hari sebanyak-banyaknya. Kalau bisa 1000 kali, 1000 kali. Dan dalam satu hadis itu dikatakan, Allah berfirman, man shalla salatan wahidatan, atau man shalla salatan wahidatan. Siapa yang berselawat 1 kali selawat, sallallahu alaihi asyru salawat, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali selawat. Tapi makna selawat Allah ini, Allah memberikan rahmat, Allah akan memberikan nikmat kepada orang yang berselawat kepada Nabi. Itu yang paling dasar. Yang kedua, mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sunnah, mengikut sunnah ini maknanya harus kita pertegas, sahabat Al-Ataka. Ada yang saya selalu mengatakan sunnah-sunnah kecil, ya, small sunnah. Ada yang medium, ada yang big, ya, yang sunnah-sunnah besar. Kita umat Islam kalau tidak mengatakan seluruhnya, atau kita bisa katakan sebagian besarnya, itu lebih concern pada small sunnah ini. Sunnah-sunnah kecil. Sunnah-sunnah kecil itulah yang selalu menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan konflik di kalangan umat Islam. Kita memperdebatkan berapa rakaat salat tarawih, kita memperdebatkan kunut, kita memperdebatkan tahtim tahlil, kita memperdebatkan ukuran celana, kita memperdebatkan pakai jenggot atau enggak pakai jenggot.
Itu semuanya adalah semol sunnah. Tidak ada yang mengingkari sepanjang ada dalilnya, ada hadisnya. Oke, itu sunnah, ya. Tapi itu sunnah kecil yang kita bisa memilih untuk melakukannya atau tidak sama sekali melakukannya. Kenapa tidak melakukannya? Karena memang ada dasar lain, ada dalil lain yang menjelaskan bahwa itu boleh. Kita ambil contoh misalnya debat kita tentang kunut. Ya kunut dia silakan kunut, tapi ada orang yang tidak mau kunut. Kita mengatakan ada sejumlah hadis yang mengatakan musik haram, tapi jangan keliru juga ada hadis yang mengatakan musik itu boleh. Pertanyaannya musiknya yang bagaimana? Yang membawa kemana? Yang tujuannya mana? Itu ada semua. Jadi semol sunnah itu biarlah dengan kesadaran kita masing-masing, orang memilih mana yang mau dia ikut ataupun mana yang tidak dia ikut. Tapi saya ingin memberikan satu catatan kepada sahabat Al-Ataka sekalian. Yang paling sulit sekarang ini itu adalah belajar hadis. Sunnah. Yang kalau dalam tradisi keilmuan Islam itu memiliki makna yang tersendiri. Tapi kita anggap oke lah, sunnah hadis silakanlah. Banyak sekali hadis, banyak sekali sunnah-sunnah Nabi hadis-hadis Nabi di alam ini. Tidak bisa dipastikan. Kalau kita belajar Quran itu jelas berapa jumlah ayat Al-Quran, 6.000 sekian. Itulah Al-Quran, maka tafsirnya juga menjadi banyak, namun ada kepastian Al-Quran itu sendiri. Tapi hadis tidak ada. Berapa jumlah hadis di alam ini nggak ada yang tahu. Berapa hadis yang sahih, nggak ada yang tahu. Berapa hadis yang dhaif, nggak ada yang tahu. Berapa yang maudhu, nggak ada yang tahu. Ketika seorang ulama memegang hadis A, bisa jadi di kalangan ulama lain menemukan hadis B, yang hadis B ini tidak pernah ditemukan oleh ulama A. Ada satu contoh yang mungkin banyak kita akan tidak setuju, tapi harus saya sampaikan karena ini ilmu. Apakah orang-orang Sunni memahami, mengetahui berapa banyak hadis yang berada di dalam kaum Syi'i? Apakah kaum Syi'i atau yang kita sebut dengan Syiah itu mengetahui hadis-hadisnya kaum Sunni? Dua ini saja tidak ketemu. Dan jangan anggap bahwa hadis-hadis yang diperpegangi kaum Syi'i itu semuanya tertolak. Tidak. Maka belajar hadis itu adalah belajar yang paling sulit. Makanya dalam program Hal Ataka ini saya sampaikan kepada seluruh pemirsa, kepada seluruh sahabat Hal Ataka, kalau ada yang mau membiayai sarjana, magister, doktor hadis, UIN Sumatera Utara akan menerima dengan sangat berbahagia untuk mencari mahasiswa yang belajar hadis. Sepanjang ada beasiswanya. Kenapa? Karena prodi ini kurang diminati. Prodi ini langka sekali. Bisa jadi orang melihat memang belajar hadis itu sulit. Diperlukan sebuah kecerdasan, kesungguhan, komitmen. Atau bisa jadi ada orang mau belajar hadis tapi dia tidak punya biaya. Jika ada yang mendengar ini berani membiayai 1, 2, 3 orang calon sarjana, calon master, kami akan sangat berbahagia untuk menerimanya, karena kita akan celaka. Semua orang Islam akan celaka. Kalau tidak ada lagi nanti orang-orang yang belajar hadis, tidak ada lagi orang-orang yang mengkaji sunnah-sunnah Nabi. Maka UIN Sumatera Utara sebagai satu-satunya perguruan tinggi keislaman negeri yang program studi hadisnya paling lengkap, S1, S2, S3 semuanya ada. Nah, ini yang perlu diingatkan. Medium sunnah itu intinya bagaimana kita berupaya mengamalkan sunnah-sunnah Nabi atau hadis-hadis Nabi yang tingkat kebenarannya berada pada level sahih. Medium sunnah itu sunnah-sunnah yang berkaitan dengan kemasyarakatan, berkaitan dengan menjaga persaudaraan, menjaga kekeluargaan, ya itu menjadi penting. Kemudian ada yang big sunnah itu.
Big Sunnah itu kira-kira persaudaraan Islam itu menjadi niscaya. Tidak saling menyakiti, tidak saling menistakan, tidak saling merendahkan, tidak saling mengejek. Itu sebenarnya kunci besar. Nah, yang dilakukan Nabi dalam sejarah kehidupannya, itu kan selalu orientasinya al-ukhuwah, mempersaudarakan orang-orang Islam, mulai dari muhajirin, ansar, muslim dengan non-muslim, itu dipersaudarakan. Hidup di dunia ini akan sangat indah tanpa konflik, tanpa peperangan. Jadi kalau ada negara-negara yang berjuang untuk mencegah perang antara Israel dengan Gaza, Palestina, Israel dengan Iran, itu semuanya dihentikan. Itu sebenarnya kita sedang mempraktekkan sunnah besar Nabi. Ukhuwah persaudaraan dalam berbagai tingkatan itu menjadi niscaya. Tapi kalau dunia ini konflik, peperangan, bukan saja antara orang yang langsung berhubungan itu, yang konflik itu, yang akan menderita, siapapun akan mengalami hal yang sama. Yang ketiga, mengikut Rasulullah itu adalah, saya selalu mengistilahkannya, menapaki jalan-jalan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jalan-jalan perjuangan Nabi Muhammad itu? Tidak lagi cerita tentang ibadah, tidak lagi cerita tentang sholat, tidak lagi cerita tentang puasa, tapi menapaki jalan-jalan perjuangan Nabi itu sekali lagi adalah transformasi atau pemberdayaan masyarakat yang lemah, yang tidak mampu, yang kekurangan, yang tidak berdaya. Jumlahnya amat banyak sekali di sekitar kita. Kadang-kadang hidup beragama kita ini terasa lucu. Dia bisa urat lehernya keluar, bertekak. Bertekak itu apa ya? Berargumentasi, berdebat dengan sangat hangat sekali. Bicara mana yang hadisnya sahih, mana yang sunnah, mana yang tidak, mana yang bid'ah. Waduh, kalau dia cerita bid'ah, dia merasa hanya dirinya yang tidak pernah melakukan bid'ah. Orang lain bid'ah semua. Semangat sekali. Tapi ada tetangganya yang miskin, yang sakit, yang tidak sekolah, dia tidak peduli sama sekali. Ada karib kerabatnya yang menderita, dia tidak peduli sama sekali. Padahal sunnah Nabi yang besar itu memberdayakan orang-orang yang tidak mampu, anak-anak yatim yang tak berdaya, orang-orang miskin yang tak bisa mensekolahkan anaknya. Inilah yang paling penting yang kita sebut tapak-tapak perjalanan Nabi Muhammad. Di hidupnya itu Nabi berpikir, bergerak. Bagaimana orang-orang yang lemah ini, orang-orang yang tidak berdaya ini bisa berdaya, bisa bangkit sebagaimana saudara-saudaranya yang lain. Ketika Allah memberikan kita rezeki yang berbeda-beda, ada yang kurang beruntung, itu bukan kondisi statis yang diinginkan Allah. Tapi Allah sedang menyiapkan lapangan bagi kita, medan bagi kita, untuk memberdayakan orang-orang yang tidak mampu. Yang paling kita takutkan adalah ketika nanti Allah menggugat kita, Allah mengatakan dirinya lapar, Allah mengatakan dirinya kedinginan, Allah mengatakan dirinya sakit, kenapa kita tidak membantu? Lalu kita mengatakan, ya Tuhan, bagaimana mungkin kami membantu Engkau? Engkau yang menciptakan semuanya. Tapi saat itu Allah menjawab, ketika ada orang yang lapar, kenapa kau tak datang bawa makanan? Padahal aku sedang berada di tempat mereka itu. Ketika ada yang sakit, kenapa kau tak membawa obat-obatan? Malah kau biarkan orang yang sakit itu akhirnya meninggal di perjalanan karena tidak ada rumah sakit yang mau menerimanya. Padahal engkau memiliki uang yang banyak. Kalau kau datang bantu orang sakit dan aku dekat bersama mereka, samalah maknanya engkau sedang dekat kepadaku. Kepada Fatimah Nabi katakan, ambil kunci sorga di tengah orang-orang yang tidak berdaya. Oleh karena itu sahabat Halataka sekalian, kalau ingin menjadi kekasihnya Allah lewat jalan mengikut Nabi, maka kita lakukan 3 hal ini saja. Pertama, perbanyak selawat kepada Rasulullah untuk menyambungkan diri kita kepada Nabi. Yang kedua,
berjalan pada sunnahnya, kecil, medium, atau besar. Tapi hindari perpecahan, hindari pertengkaran, apalagi saling menyesatkan, saling mengkafirkan. Itu kalau kita lakukan, seberapa kuat pun kita melakukan ibadah kepada Allah, tapi dalam hidup ini kita menebar kebencian kepada saudara sendiri, percayalah ibadah individu kita menjadi sia-sia. Yang terakhir, menapaki jalan-jalan perjuangan Nabi. Kepedulian terhadap orang susah, kepedulian kepada orang yang tidak mampu, khususnya anak yatim. Saya selalu mengatakan para sahabat Al-Ataka sekalian, jangan sampai usia kita hidup di muka bumi ini 60, 70, 80 tahun, tapi tidak punya sejarah kita pernah mengurusi anak yatim, kita tidak pernah memberdayakan anak yatim. Itu adalah sebuah kerugian yang besar. Kita berdoa, berusaha selalu untuk merebut cintanya Allah, sampai saatnya Allah menjadikan kita kekasihnya. Ketika kita menjadi kekasih Allah, Allah akan informasikan kepada Jibril, Allah akan informasikan kepada seluruh penduduk langit, seperti yang diungkap dalam satu hadis. Bayangkan langit semesta akan menyukai dan mencintai kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.